Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aulia Febrianti dari PMM 2 semester 7. Di sini saya akan menjelaskan tentang pembuktian teorema 6.4.4 di relatif ekstrim. Baik teman-teman, di sini sudah ada teorema 6.4.4. Nah, bunyi dari teorema 6.4.4 ini adalah misalkan I merupakan sebuah interval, misalkan x0 adalah titik interior I, dan misalkan nilai n itu besar dari atau sama dengan 2. Misalkan ada turunan pertama, turunan kedua, sampai dengan turunan ke n, dan turunan ini kontinu di x0. Dan turunan pertama dari x0 ini nilainya sama dengan turunan ke n dikurang 1 dari x0, yaitu 0. Tapi dengan syarat turunan ke n dari x0 ini tidak boleh sama dengan 0. Nah, di sini sudah ada 3 kemungkinan. Kemungkinan yang pertama, jika n adalah bilangan genap dan turunan ke n dari x0 itu nilainya besar dari 0, maka f merupakan relatif minimum di x0. Kemungkinan yang kedua, jika n adalah bilangan genap dan turunan ke n dari x0 ini kecil dari 0, maka f relatif maksimum di x0. Dan kemungkinan yang terakhir, kemungkinan yang ketiga adalah jika n adalah bilangan ganjil, maka f tidak relatif minimum maupun relatif maksimum di x0. Baik teman-teman, saya akan membuktikan teorema 6.4.4. Berdasarkan teorema Taylor pada x0, kita dapatkan untuk x anggota dari I. Jadi kita memiliki rumus fx sama dengan p n dikurang 1x ditambah r n dikurang 1x, maka kita dapatkan fx0 ditambah turunan ke n dari c per n faktorial dikalikan dengan x dikurang x0 pangkat n. Nah, dari rumus ini C ini merupakan suatu titik antara x0 dan x. Jika bisa kita gambarkan, maka akan menjadi seperti ini. Ini x0 dan ini x. Maka C itu berada di antara x0 dan x. Selanjutnya, turunan ke n ini kontinu jika turunan ke n dari x itu tidak sama dengan 0. Terdapat x0 di interval U sedemikian sehingga turunan ke n dari x ini sama dengan turunan ke n dari x0. Nah, untuk x merupakan bagian dari U. Jika x bagian dari U itu, maka titik C juga termasuk di U. Karena C ini berada di antara titik x0 dan titik x. Oleh karena itu, turunan ke n dari C dan turunan ke n dari x0 itu akan memiliki tanda yang sama. Baik teman-teman, saya akan membuktikan ketiga kemungkinan yang sebelumnya. Nah, kemungkinan yang pertama, jika n adalah bilangan genap
dan turunan ke n dari x0 itu besar dari 0, maka untuk x itu merupakan anggota dari U. Nah, kita memiliki turunan ke n dari C itu besar dari 0, dan nilai x dikurang x0 pangkat n itu besar dari atau sama dengan 0, sehingga n dikurang 1x itu nilainya besar dari atau sama dengan 0. Nah, dari fx itu besar dari atau sama dengan fx0. Untuk x merupakan anggota dari U. Maka dengan semua ini dapat kita simpulkan bahwa f itu merupakan relatif minimum di x0. Selanjutnya, kemungkinan yang kedua. Nah, kemungkinan yang kedua ini dibuktikan dengan jika n adalah bilangan genap dan turunan ke n dari x0 itu kecil dari 0, maka nilai dari Rn dikurang 1 x ini juga kecil dari 0, kecil dari atau sama dengan 0. Untuk x itu merupakan anggota dari U, sehingga fx itu kecil dari atau sama dengan 0 untuk x merupakan anggota dari U. Oleh karena itu, f merupakan relatif maksimum di x0. Dan pembuktian yang terakhir itu ada di kemungkinan yang ketiga, dengan pembuktian jika n adalah bilangan ganjil, maka x dikurang x0 pangkat n itu adalah positif jika x besar dari x0 dan bernilai negatif jika x itu kecil dari 0. Maka akibatnya, jika x merupakan anggota dari U, maka Rn dikurang 1x ini akan memiliki tanda yang berlawanan dari kiri dan kanan x0. Nah, oleh karena itu, f ini merupakan fungsi yang tidak bernilai minimum ataupun bernilai maksimum di x0. Terima kasih teman-teman sudah mendengarkan video ini. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.